Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiasa kembali bermuajahah di tiap pekanan mingguan hari Senin malam Selasa atau Selasa malam pasca beresnya hari Idul Adha, beresnya ayamu tasyrik, ayamu aklin wa syurbin. Mudah-mudahan ibadah kita, pengorbanan kita diterima Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, kita meneruskan hancak garapan berkait dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang kemarin, minggu kemarin berbicara tentang sifat malu. Sifat malu, di mana malu ini merupakan salah satu cabang dari sekitar 60 atau 70 iman. Jadi cabang iman itu banyak sampai 60-70-an. Nah, salah satunya adalah sifat malu, al-haya'u minal iman. Di mana rasa malu itu paling kuat mestinya malu kepada Allah. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi Allah, diri kita juga milik Allah. Setiap detik diberi nikmat oleh Allah. Kemudian Allah juga Maha tahu. Masa kita nyeleweng, selingkuh, berbuat jahat kepada Allah gitu, padahal Allah senantiasa tahu gitu ya. Kita terkadang lebih malu takut kepada manusia ketimbang malu kepada Allah itu, padahal Allah yang lebih kuat, mesti kita membuat rasa takut dan malu. Jadi kudu keneh isin ku Allah, tibatan isin ku manusia. Itu Allah lebih layak membuat kita malu. Nah, sekarang Bapak Ibu berkait sifat sabar. Sifat apa? Sabar. Di mana sifat sabar ini sifat yang paling banyak dijelaskan Quran. Sifat baik, akhlak baik yang paling banyak dijelaskan Quran itu sifat sabar. Angkanya lebih dari 100 gitu. Quran menyebut sifat sabar lebih dari 40 surat menjelaskan tentang sabar. Seluruh sifat-sifat baik yang ada itu pasti di dalamnya ada sifat sabar. Itu seluruh sifat baik, maka sifat sabar di sana di dalamnya. Makanya ini bisa juga disebut pokok kebaikan. Pokok kebaikan. Pokok kebaikan. Di mana kita sebagai seorang muslim itu mesti memiliki sifat sabar. Mesti memiliki sifat sabar. Sabar itu naon, Bu? Sabar itu bisa disebut naon sabar teh? Bisa disebut sabar itu bertahan. Bertahan gitu ya,
bertahan ketika kita melakukan sesuatu. Begitu, walaupun di dalamnya karena bertahan ada nyerinya, aya capeknya, aya horeamna, aya beratna. Sanes sabar atuh ari teu berat mah. Sanes sabar ari teu nyeri mah. Sanes sabar ari teu cangkeul mah. Sanes sabar ari lancar jaya mah. Gitu. Jadi sabar itu sebetulnya berkait dengan pertahanan, mempertahankan. Makanya nanti mempertahankan di sini ada 3. 1 bertahan tetap taat. Ari dina taat semangat hoream. Hoream. Jadi bertahan tetap tahajud walaupun tunduh, walaupun ripuh. Itu intinya hoream. Bertahan baca Quran. Walaupun berat, Quran dibuka panon nutup. Bertahan datang ke majelis taklim. Sok sanajan mungkin aya lelahna, sieun hujanna, leres teu kesalna. Komo dijelaskeun teh pas di pangajian teh kasimpulanana ge geus apal. Gitu. Ya bawa nu bener tinggalkeun nu salah. Bersabar, bertahan tetap ya. Sabar itu untuk menjauhi maksiat, itu bertahan walaupun maksiat itu pikaresepeun. Bertahan untuk tidak tergoda walaupun menarik, walaupun mempesona. Pada saat yang sama bertahan dalam ketaatan walaupun horea males teu parurun berat, bertahan. Gitu. Termasuk nanti sabar itu kan ada 3, yaitu bertahan ketika kita kena musibat. Ulah ngarasula. Naon ngarasula teh? Ara subaha hirup teh meuni kieu teuing gugulingan gitu. Baju disoehan neungeulan pipi. Itu. Ya, itu kan. Itu juga sabar. Makanya sabar itu intinya apa? Bertahan. Kenapa Pak Bu bisa bertahan? Karena di kesabaran itu nanti kita mendapatkan kebaikan. Benepin. Ya kalau ingin dapat kebaikan, ingin untung ya kudu bersabar. Karena untung itu tidak ujug-ujug didapatkan kecuali hasil perjuangan. Nah dalam perjuangan itu nanti ada kesabaran. Itu dalam perjuangan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keluarga Nabi Ibrahim tidak ujug-ujug Allah langsung jadikan contoh. Kecuali setelah mereka lulus ujian. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi Ibrahim dan orang bersamanya contoh yang baik. Mau disebut contoh ari tidak terbukti dan teruji Pak. Makanya gitu ya, Nabi Ismail ketika disuruh gitu ya untuk siap disembelih oleh ayahnya, apa ungkapan Nabi Ismail? Walaupun perintahnya berat sekali, super berat. Tidak ada perintah agama yang paling berat kecuali harus siap disembelih dan harus siap menyembelih. Yang menyembelih bapak, yang disembelih anak, yang dicintai. Ini menggambarkan apa Pak? Makanya kata Nabi Ismail, satajiduni insyaallah
minas sabirin. Bapak mendapati saya, kata Ismail, termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kita meraih sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang istimewa kalau tidak ada perjuangan yang istimewa. Nah, perjuangan itu di dalamnya mesti ada kesabaran. Gitu, Pak. Jadi, Pak, gitu. Dan orang sabar juga nanti Bapak Ibu menggambarkan apa? Jelasnya yang dituju. Pak, moal bisa sabar lamun teu jelas nu dituju. Lamun teu jelas nu dituju mah hejo naon? Ti teu kaop aya nu ngobrolan, bisa eureun, bisa belok. Leres teu? Gitu. Contoh pengusaha, mengapa mereka sabar? Dihantam berbagai mungkin problem, masalah, hambatan, karena jelas nu dituju. Pak Haji, kesabaran itu hanya diraih bagi mereka yang punya visi jelas dalam hidup. Pun bahasa ini mah gitu, Bu. Gitu, tujuan yang dituju. Lamun tujuanna teh jelas mah itu nggak punya prinsip. Karena memang di sana banyak rintangan, di sana banyak tantangan. Gitu. Jadi hidup itu memang, kenapa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, para nabi termasuk nabi kita Nabi Muhammad kuat? Karena mereka jelas yang dituju sehingga bertahan walaupun dengan resiko yang sangat berat. Kenapa orang gajah, Pak, cek urang mah geus we keluar lah. Israel hayangeun, Amerika hayangeun, daripada dibombardir hebat tiap detik itu ancamanna mati. Bu, diblokade gitu. Ya, rumah baru dibangun dibom. Kemarin ada seorang istri 9 anaknya meninggal, terakhir suaminya, tinggal dirinya. Wah, Pak, sudah tidak tergambarkan kata-kata, tapi mereka tetap kenapa bertahan? Yakin bahwa mempertahankan tempat tinggal, apalagi di sana kota suci, ada masjid, itu Bapak Ibu sekalian, apalagi gitu. Ternyata musuh yang sudah dijelaskan dalam Quran itu, Bapak Ibu, itu sebuah jihad yang kalaupun mati pasti disebut syuhada dan langsung surga. Langsung surga. Itu banyak gitu ya yang dibom, kemudian ketika meninggal itu mereka wajahnya wajah tersenyum. Coba Pak, gitu ningali naon eta nu maot dugikan ka tersenyum. Urang mah nu hirup wae sok loba baeud. Loba baeud, Pak, hirup teh. Kurang saeutik baeud, kurang saeutik baeud. Buat baeud we gitu. Ya teu dibere daging kurban. Baeud. Ini yang mati dibom tersenyum. Sampai banyak pertanyaan, dia lihat apa? Ya, gitu. Karena kan wajah itu menggambarkan suasana batin. Padahal cek urang walah penderitaan yang luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan banyak keterangan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang yang beriman, isbiru. Di surat Al-Imran terakhir, kalian harus sabar. Harus apa? Sabar. Wasobiru. Wasobiru mah pakuat-kuat kasabaran. Kenapa, Pak? Jangan dianggap orang yang hidup dalam kebaikan kebenaran memperjuangkan kebaikan yang harus sabar. Yang memperjuangkan salah hirup dina doraka wae sabar. Emang yang harus sabar kita saja?
Orang yang ibadah, yang memperjuangkan kejelekan juga mereka sabar. Itu emang nu capek anu salat wungkul nu tara salat teh capek? Capek. Emang nu capek anu gawe wungkul pengangguran teh capek? Nempona ge pengangguran mah capek. Emang nu kesal nu di pengajian wungkul itu ya kan, kesel, capek, hoream, ya kan, perlu perjuangan gitu, lelah, takut, itu dialami oleh setiap manusia, baik yang ada di jalan benar maupun di jalan salah. Itu Pak ya, makanya Allah menggambarkan dalam Quran, kalau kalian merasa capek, fa innahum ta'lamuna kama ta'lamun, mereka juga capek sebagaimana kalian capek. Cuman bedanya ini Pak, kenapa kita harus bertahan dalam kesabaran ketika melakukan kebaikan, ketika bertahan dalam kebenaran. Sabab wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang kafir jalma nu sok daraka mah tidak menyimpan harapan di sisi Allah, yang kita mah menyimpan harapan. Kan yang membuat orang bertahan itu ada harapan. Gitu, Bu. Kalau ada yang sakit dibawa ke dokter. Yang membuat sembuh itu bukan hanya dibawa ke dokter, dirawat di rumah sakit, tapi dirinya optimis bahwa dengan berikhtiar, berusaha di samping berdoa bahwa penyakitnya akan sembuh. Itu kan usaha itu menyimpan harapan. Sok Bapak nu gaduh balong, gaduh kebon, gaduh toko, gaduh jongko, aya harapan teu? Oh, aya tunggu antosaneun, tunggu-tungguaneun, antosaneun. Itu yang disebut menyimpan harapan. Bapak Ibu sekalian, itu ya, itu nu damel nyimpen harapan teh Pak, nyimpan nungguan tanggal ngora leres teh, nu teu gawe nungguan naon Pak? Enggak. Iya kan, itu kalau susuganan bari teu usaha mah misterinya. Jadi lebih banyak moal aya nu usaha wae terkadang ada gagalna, komo teu usaha. Itu kan harus usaha Pak. Usaha itu. Jadi kenapa orang Islam, orang yang beriman, orang yang soleh tidak lebih sabar? Orang maksiat saja sabar, tinggal panuju di sapeuting leres teh sok nungguan naon eta, tingali wanita nakal Pak, nungguan laki-laki hidung marukan teu aya persaingan gitu. Tinggal ngarawuan, betul tidak? Iya, makanya Quran menyebut gitu. Kenapa kita harus bersabar? Karena kalau kita capek, mereka pun capek. Itu maksiat juga capek, yang dosa juga capek. Cuman watarjuna minallahi ma la yarjun, kita mah capek dalam kebaikan, kebenaran, ketaatan, nyimpen harapan di sisi Allah yang mereka mah tidak punya. Dan Bapak Ibu, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawab wa khairun amala. Gitu, tabungan investasi kesolehan khairun inda rabbika thawaba, panggede-gedena honor. Honor paling besar itu dina amal soleh, wa khairun amala, dan harapan paling besar. Jadi tadi menyimpan harapan paling besar itu Pak, dina amal soleh, karena dia paling besar pahala kamari we saum sadinten pahalana sabaraha tahun? 2 tahun. Aya teu Pak gawe naon? Gawe sapoe di pahalaan 2 tahun.
Tuh Bapak Ibu sekalian, ya. Ya makanya isbiru sabar, wasobiru pakuat-kuat kasabaran, pakuat-kuat kasabaran. Ulah eleh kudu nguseup, nu nguseup salabar tuh Pak. Tuh kamu nguseup di leuwih mah Pak. Tuh ada orang nguseup Pak, sok di laut nguseup teh sabaraha. Nguseup di laut sabaraha hari Pak, berhari-hari 2-3 hari gitu. Tak cenah lamun musim ieu tadi dieu iya itu kan. Coba tanya, saya punya teman nu seresep, oh eta teh sakilo jalanan teh ngaliwet da resep we sorangan duaan ge. Oh Pak, itu ngerenyetna teh nikmat. Sakitu hujan tiris malam jam 1 jam 2. Wah kalau luar nanti cina jam 1 puting ya. Jam 2 tuh Pak kuncinya Pak sabar. Maknya dina taat teh sabar. Yang mubah saja kita, bahkan banyak yang maksiat juga sabar. Bapak Ibu sekalian, warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Makanya ibu bapak kalau ada masalah apa kuncinya? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau ada masalah satu sabar. Datang masalah inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kunci utama datang masalah teh sabar we heula. Datu sabar ge tetap gitu. Betul tuh. Bapak Ibu mau berangkat berhujan. Sok ngarasula root teu. Ieu hujannya. Jadi root teu. Sabar we. Yang kedua, nanti ada masalah salat. Jadi salat wasta'inu bis-sabri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat bukan curhat. Di kita mah curhatna ka tatangga, justru tatangga ge loba masalah. Cek tatangga teh sakinten cenah ece. Komo abdi mah. Makanya pas pulang teh lieur cenah balik tidinya mah curhat teh jadi lieur ya salah. Cek Allah ge ada masalah mah wasta'inu bis-sabri, berbisik ke bumi sampai ke langit. Itu makanya Nabi idza hazabahu amrun shalla rakaatain. Kalau ada masalah Nabi mah salat 2 rakaat. Salat apa? Salat isti'anah. Salat minta pertolongan. Gitu. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar, tapi tidak ada kesabaran kecuali karena Allah. Jadi teu aya kasabaran dina dosa. Teu aya kasabaran dina maksiat, lain sabar ngaranna ari dina dosa mah. Gitu. Walaupun dari sisi kebahasaan mungkin tidak salah. Seperti ramai sekarang geuning Pak. Gitu, ada yang mengajak ke Borobudur itu pakai kalimat umroh. Umroh cenah ka mana? Ka Borobudur. Memang secara kebahasaan mungkin Pak. Itu karena umroh itu artinya apa? Ziarah. Umroh itu artinya pergi. Cuman kan kalimat itu khusus gitu kan? Itu khusus. Itu karena ada di kitab suci umat Islam. Dimana kalau umroh itu pasti urusannya kemana? Ke Mekah. Gitu Pak. Ke Pangandaran ke umroh. Itu kan kesannya gitu. Bapak Ibu makanya sama. Si eta mah istiqomah dina mabok kayak gitu. Maunya dina mabok hemat istiqomah itu bertahan dalam kebaikan. Itu kayak gitu Pak. Itu. Jadi undak usuk bahasa nanti
Sama kalimat sabar itu tidak ada kecuali orang sabar itu kepada Allah karena dia mengharapkan ridho, mengharapkan magfirah, mengharapkan pahala dari Allah. Wasbir wa ma sabruka illa lillah. Nggak ada namanya kesabaran kecuali sabar itu karena Allah. Nah Bapak Ibu, sabar itu adalah sifat yang paling dianjurkan, sifat yang paling dianjurkan, gitu ya. Makanya kalau tadi ada masalah itu sabar terlebih dahulu, gitu. Oleh karena itu dalam Islam yang disebut orang kuatnya saha, yang disebut orang kuatnya siapa? Yang gagah perkasa, yang bisa mengalahkan setiap musuh ketika tarung. Oh bukan, itu yang disebut orang kuat itu dalam Islam alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarah waktu marah, menahan emosi. Berarti apa Pak? Sabar. Jadi kemampuan pengendalian diri. Karena masalah itu terkadang lahir karena kita tidak mampu mengendalikan emosi sehingga keluar ucapan. Nah ucapan yang dikeluarkan ketika marah itu rata-rata bukan dari kebaikan, dari dorongan nafsu, dari setan. Makanya biasanya ujungnya hanjakal, hanjakal gitu. Ya, sok aya sautak saeutik ibu perempuan lamun ada masalah jeung salaki geus we pisah. Urang mah geus teu cocok deui. Geus lain jodoh, budak geus 8. Nyebut lain. Nyebut lain jodoh, Pak. Nah, ini biasanya lahir dari emosi. Makanya mending kena cicing. Gitu. Bapak kalau istri lagi marah mending kene cicing, antep gitu ya. Apalagi kalau perempuan mah siga geren cenah, laki-laki mah siga pistol sakali dor ulah sarwana ya gitu. Kenapa? Wasbir ala ma asobaka, sing sabar atas musibah yang menimpamu, sing sabar. Inna dzalika min azmil umur, karena sabar itu adalah sifat urusan yang paling istimewa. Pak. Jadi gini, kalau ada istilah pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, sebetulnya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu sabar Pak. Leres teh lamun masalah ulah aya buntutan, non buntutan ulah nambah masalah sebetulnya dengan sifat sabar. Yang tadi umpamanya suami istri, yang satu emosi diem saja, itu mau nambah masalah. Tapi lamun cental parea-rea, nah, itu masalah melahirkan masalah, Pak. Masalah. Lihat Pak, terlepas siapa yang salah, tapi jelas anak yang salah. Tapi mungkin sebagai orang tua juga dalam pola pendidikan harus punya ilmu. Mending yang ramai sekarang, ibu seorang anak laki-laki membunuh ibunya dengan 50 tusukan. 50 Pak, lain sakali ngabunuh bapakna sekaligus, tapi Allah takdirkan tidak terjadi. Ya alasannya ya emosi, karena si anak konon sering dibilang oleh ibuna, cik maneh teh jadi budak teh atuh teu pernah ngabanggakeun nu jadi kolot. Itu terlepas gitu ya, namanya orang tua bahasa begitu kan lumrah, iya kan? Itu Pak, lumrah. Cuman kan kondisinya sedang seperti apa, apakah itu sering gitu, atau memang sekali-kali, atau memang perangai anaknya. Yang jelas-jelas tindakan anak itu sangat salah, sangat salah.
Ini Bapak Ibu, pentingnya kita menanamkan nilai kebaikan utamanya kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita. Ternyata ya ucapan-ucapan direspon dengan ketidaksabaran melahirkan tindakan yang sangat mengerikan. Gitu Bapak Ibu. Makanya Allah menggambarkan sing sabar atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Pak, hidup mah sok pasangka-sangka. Siga batur mangeunah. Leres teu? Urang mah susah. Padahal ternyata kita yang menyebut hidup kita susah banyak dirindukan oleh kehidupan orang lain. Aini ngali salira masih gabunga silih sangka Pak. Itu makanya hidup itu harus percaya kepada qada dan qadar. Bukan masalah yang jadi masalah, tapi sifat kita yang salah merespon masalah. Dan setiap orang juga diberi anugerah plus masalah. Setiap orang gitu. Sehingga lamun abdi baheula kawin kayak gitu mangeuna cek saha. Tanya Pak, kalaulah itu dari setan. Jadi hidup mah harus realistis. Lamun mau orang tuh jadi orang Indonesia cek sah. Udah pokoknya jadi orang Indonesia. Yang lebihnya terus pertahankan, yang kurangnya apa? Kita sama-sama perbaiki gitu. Ya, jangan lauk kalaulah itu datangnya dari mana? Setan. Belum tentu juga. Bapak Ibu sekalian, justru bukan masalah yang jadi masalah, sikap kitanya salah menghadapi masalah. Pak, mohon maaf, ada orang yang diuji, kan semuanya juga ujian. Manis pahit itu ujian. Senang tidak senang itu ujian. Ada orang yang diuji dengan yang manis, kebaikan jadi anugerah, tapi ada juga yang diuji dengan yang manis jadi musibah. Sehingga budak terlalu dimanja, baik jelek. Itu ternyata yang manis jadi musibah. Tapi ada orang diuji dengan yang jelek, Pak, yang pahit jadi masalah, tapi banyak yang diuji dengan yang pahit jadi anugerah. Lihat orang sukses sekarang itu justru di modalan teh ku kasusah. Kalau kasusah pola pikirnya bener, sabar maju Pak. Iya kan banyak. Itu saya banyak melihat orang-orang sukses itu rata-rata hadir di modalan ku kasusah, tapi dengan pola pikir yang benar, dengan sifat yang benar. Sukses Pak. Dina urusan naon wae. Gitu. Ya. Makanya wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau lihat di Quran gening ayat Al-Baqarah 155, makanya orang sabar itu diberikan kabar gembira, wabasyiris sabirin walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath samarat wabasyiris. Lihat Pak, walanabluwanna pakai lam, pakai nun taukid, stressing penguat, pasti. Jadi mual aya nu teu diuji, pasti kami bakal menguji kalian. Kalimatnya pasti. Pak, ya namanya ujian kan, soal itu ada yang mudah, ada yang susah. Nggak bisa kita ngarequest soal teh nu garampil we ka abi mah. Nggak bisa. Tugas kita mah bukan minta soal, tugas kita mah menjawab soal dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Tugas orang mah gitu ya.
nggak bisa nge-request ke Allah. Cuman Allah tidak mungkin menguji seseorang kecuali dengan kadar kemampuan. Jadi kalau hidup tidak ada ujian, teu aya masalah mah ini Pak, gitu ya, mustahil, nonsen, gitu, karena geus pasti, gitu. Manusia teh diciptakeun ku Allah jeung jodona, jeung rizkina, jeung patina, jeung masalahna, jeung anugerahna. Gitu. Ari kana masalahna ngarasula kana anugerahna ngahep-hep. Padahal ya kan. Gitu Pak, ada orang itu begitu. Ya, dari sisi ini dia masalahnya, sisi ini anugerahnya. Gitu. Ya. Nah, hanya kami menguji kalian bisyai'im minal khauf, rasa takut. Barudak geus baradag teh kumaha nya. Jara dijelema moal. Walju kelaparan, ayeuna mah usaha rada teu sarame baheula. Terus wanaksim minal amwal, kurangnya harta, wal angpus, kurangnya jiwa. Itu ada keluarga kita yang meninggal, wasamarot, kurangnya buah-buahan. Tapi Allah menyatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Orang sabar, orang ada masalah, kemudian bersikap benar, sabar, beri kabar coba di kabar gembira, kabar apa? Yang menyenangkan. Siapa yang diberikan kabar yang menyenangkan? Mereka yang bersabar atas ujian, itu yang Allah berikan. Coba Pak, lamun teu diuji aya kalimat wabasyiri sobirin teu moal. Itu ya, makanya beri kabar gembira. Nu kumaha nu sabar teh. Nah ini kalau ada masalah, sikap sabar itu alladzina idza asobathum musibah, kalau kena musibah. Apa yang disebut musibah? Musibah itu apa? Musibah, kullu amrin makruh, setiap urusan yang tidak diharapkan. Itu namanya apa? Musibah. Alim titajong, ujung-ujung titajong, bebel kehead. Cik, lamun titajong bebel kehead, akhlaknya baik jelek? Apa yang disebut akhlak? Pernah disampaikan, akhlak itu respon spontan. Berarti akhlaknya jelek karena spontannya bebel kehead. Poe ayeuna meuni suwe pisan. Tadi ti soledat, terus ti jongjolong, ayeuna ti tajong. Nah, tapi ketika ti soledat, ti jongjolong, ti tajong, innalillahi wa inna ilaihi. Ini menggambarkan, ada nggak Bapak Ibu orang yang ingin dapat musibah, sesuatu yang jelek, teu aya. Tapi bisakah kita menolaknya? Bisakah kita menolaknya? Nggak bisa. Itu tanda bahwa diri kita bukan milik Allah. Itu tanda diri kita bukan milik Allah. Dokter yang menjadi wasilah orang sehat ternyata tetap saja dia juga sakit. Jadi tanda bahwa dirinya termasuk diri kita bukan milik kita. Kalau Allah sudah menetapkan, tidak bisa terhindar. Allahumma lama ni'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Nah, makanya innalillah, kesadaran, oh kunaon dapat musibah, dah kita milik Allah, nggak bisa menolak kehendak Allah. Cuman Bapak Ibu, musibah itu terjadi karena kesalahan kita. Kesalahan. Makanya kalau ada kecelakaan namanya apa? Human kesalahan manusia. Apakah umpamanya nundutan, apakah umpamanya malaweng, apakah
tadi kendaraannya tidak diperiksa terlebih dahulu kelayakan di jalannya. Itu. Cuman Allah memang menyatakan wa ma asobaka mim musibah, tidak ada musibah yang menimpamu illa bima kasabat aidikum, kecuali kesalahanmu. Sebab Allah itu nggak pernah mendolim, Allah itu nggak pernah melakukan kejahatan sekecil apapun kepada manusia. Karena tidak ada zat yang paling sayang kepada kita melebihi orang tuanya kecuali Allah. Sehingga kalau musibah terjadi gitu, betul itu kodarnya Allah, tapi sebab akibatnya manusia kita. Nah, kita disinilah kenapa kita diberi otak, harus berhati-hati. Kita memilih yang baik dan benar, apapun harus punya ilmu supaya meminimalisir musibah, bukan menghindar, nggak bisa gitu ya. Jadi takdir Allah di dunia mah ada penyebab. Kenapa milih pasangan kudu nu soleh? Kenging nu beunghar, kenging nu pinter, kenging darah merah, kenging nu kasep, nu geulis, kenging nu eta sadayana sifat aya nu tadi, kenging asal daekeun we ka urang. Tapi mana yang mesti diprioritaskan dari itu semua? Maka fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih nu kuat agama, bahasa kita soleh, nanti hidupmu bahagia. Kenapa? Karena kalau orang soleh itu nanti respon dari setiap masalah kesolehan. Hidup itu kan tidak selamanya manis, ada pahit, betul kan? Tidak selamanya suka, ada duka. Nah ketika duka, ketika pahit itulah, maka kalau orang soleh itu maka sifat solehnya muncul. Wios atuh bapak lah, bapak teu masihan artos balanja oge. Da kaleresan abi ge terangker teu aya wios mamah marido. Bapak mama teh teu masak ayeuna lah atuh mah teu masak mah teu naon. Bapak ge boga niat ek mawa mamah ka rumah makan, hayu urang dahar gitu di gacoan, di ampera, di amanat penderitaan rakyat. Jadi kenapa harus soleh itu begitu Pak? Karena kalau ada masalah nanti kesolehan yang akan muncul. Masalah tidak nambah masalah, bahkan masalah jadi nugrah. Sugan rek dicarekan ku salaki urang teu masak kalah dibubungan hayu mah teu naon, bapak mah ek mawa ka rumah makan. Sok mamah ek dahar di mana? Memang surat Maryam kan begitu Pak. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jalma iman dibuktikan ku amal soleh, maka Allah akan menyimpan dalam hatinya sifat kanyaah. Iman dibuktikan ku amal soleh, disimpan kanyaah. Makanya moal aya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Moal aya KDRT, kurang duit ribut terus. Sabar, teu sabar ge tetap teu nambahan duit. Oh, Pak, jadi kenapa harus soleh? Sabar. Itu sabar. Pak, ieu teh geuning acuk teh lancingan can dilicin, mamahna keur ripuh ya, masak can beres ku kumbaheun paninggalkeun imah teh meureun kudu bareresih. Sok ku mamah atuh ngalicin, bapak mah teu bisa, bapak nu kukumbah. Nu soleh mah kitu. Leres teu? Siga salaki ibu kan gitu. Ini kan memahami masalah, itu memahami masalah, memahami masalah. Dan soleh mah gitu, Bapak Ibu.
Ya, karena masalah itu tidak akan selesai dengan emosi. Leres teu? Masalah mah moal beres ku emosi, ku loba ngobrol moal. Tapi masalah itu beres ku sifat. Sifat memahami naon sabar we heula. Nanti geus tenang cari solusi dapat. Innalillah wa inna ilaihi. Oh, mun ada masalah kun da milik Allah. Urang mangan bisa ikhtiar, bisa usaha, bisa ngadoa. Da aya nu kagunganana. Itu ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Pak hebat gitu. Ya. Jadi orang sabar itu diberi kabar gembira. Bahkan walana ziyanal ladzina sabaru azrohum bi ahsani makanu malun. Gitu ya, orang sabar itu nanti dapat pahala yang tiada terhingga Bapak Ibu. Kalau orang mau berhasil juga kan harus sabar. Wa ja'alnahum a'immatan yahdud bi amrina lamma sabaru. Jadi kalau lihat ibu bapak, surga itu disiapkan bagi orang yang sabar. Kenapa harus sabar? Sifat para nabi itu adalah mereka orang-orang yang sabar. Gitu, sifat para nabi itu sabar. Coba ibu bapak lihat nabi kita, nabi contoh sabar Nabi Ayub. Contoh sabar dalam Quran Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf itu dari mulai Bapak Ibu dialungkeun karena naon? Karena sumur kusaha kulancek-lancekna sampai dia punya kekuasaan di Mesir. Itu konon perjalanan hidupnya 40 tahun. Pak, Bu, eta nu baheula ngalungkeun teh keur krisis pangan bahasa nama. Kurang dahareun usum halodo panjang itu di Mesir, ternyata daratang ka Nabi Yusuf nu teu dikenal menta dahareun. Cik lamun ku urang dikumahakeun Pak. Coba Pak mun ku urang kumaha. Tuh maknana Bapak Ibu lihat, orang sabar itu ujungnya dapat kebaikan. Orang yang harap jalma anu harap, jalma anu teresep kana nikmat batur nepikeun ka kitu sifat hasudna muncul, dulur dialungkeun kana sumur, ternyata maju teu? Maju teu? Dulur-dulurna tetep we teu maju, buktina pas kalaparan. Iya kan? Bapak Ibu. Ternyata maju tidak maju, sukses tidak, bagja tidak, itu ternyata berpegang kepada tali Allah. Sabar. Sabar. Itu kan Nabi Ayub sabar, Nabi Yusuf sabar. Nabi kita Nabi Muhammad sabar tuh Pak. Sabar pisan. Di Baledogan sampai berdarah-darah di Taif. Gitu, sampai merangkak dalam riwayat itu Nabi kita. Datang 2 malaikat penjaga gunung. Cek malaikat, wahai Nabi Allah, mau diapakan orang Taif yang sudah balaga sombong ke Nabi Allah, membuat Nabi Allah terluka luar biasa. Kalau kau izinkan, kami bakal ngurug orang Taif ku 2 gunung Akhbasyain yang besar ini. Pak, lamun urang keur kitu aya nu nulungan siga kitu kumaha? Langkung tik itu ge mangga. Makanya kita mah punya sifat pendendam tuh jadi nabi gitu. Nabi Muhammad ulah sampai beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, matak dia begitu teh dia tidak paham. Kesabaran model apa Bapak Ibu? Punya kemampuan untuk balas dendam tapi tidak dilakukan.
Seperti tadi Nabi siapa? Yusuf. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad. Itu kan Pak gitu. Lamun keur lemah teu bisa ngabales lain keistimewaan, da teu bisa. Teu bisa ngalawan ge. Leres teu? Gitu. Kunaon teu ngalawan, da teu mampu, teu aya daya. Ieu mah kemampuan untuk membalas ada, bahkan dengan kemampuan lebih. Maka itu yang disebut penguasa hebat itu, orang yang hebat itu ketika dia bisa membalas dengan seluruh daya upaya tapi dia tidak melakukan, ini orang hebat. Teh siga orang hebat pemuda yang wasabun nasa api ibadati robih, yang ibadah hidupnya untuk ibadah. Sabiasana pemuda mengalajur nafsu ngumbar amarah, punya kemampuan tapi tidak disalurkan untuk jelek. Ini juga penguasa punya kemampuan gitu untuk membalas tapi dia tidak melakukan. Ini adalah orang yang hebat. Bapak Ibu sekalian, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami mencukupkan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Bu, kalau sekarang mah tanpa hisab itu apa? Unlimited. Jadi pahala jalma nu sabar mah tidak terbatas. Sakumaha bahasa Sunda tidak terbatas. Saehem. Sanaon? Orang Sunda mah hebat istilah-istilahna. Makanya cek profesor di Jepang, bahasa Indonesia bisa jadi bahasa mendunia. Hebat. Itu ya, hebat bahasa Sunda pokoknya mah Bu. Ngomong ku bapak aing mah. Orang Sunda nawe nepikeun kateu paham bahasa. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi pahala bagi orang yang sabar bighairi hisab. Nah, Rasulullah menyatakan as-sabru dia, sabar itu sebagai cahaya. Sabar itu sebagai cahaya. Makanya Rasul menyatakan wa may yasbirhullah wa ma'ato ahadun atau an khairon wa ausa'a minas sabri. Tidak ada pemberian yang paling bagus dan paling berharga kecuali sabar. Jadi tidak ada pemberian yang paling bagus dan paling bernilai kecuali sabar. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, bersakit dahulu, bukan mati kemudian, bersenang-senang kemudian. Ulah ningali nu sukses teh ayeuna, ningali dulu perjuangan nana sasaha ge kitu Bu. Pancek bapak aing ge ulah ningali saya teh ayeuna, baheula mah dahar ge jeung uyah. Kan gitu. Rata-rata orang sukses begitu Bapak Ibu. Ya, jadi orang sukses mah dimodalan ku kapeurih. Ku kapeurih kasusah teh di tangan orang yang benar berpikir dan hatinya pasti sukses. Gitu. Ya. Tah, ka Allah teh kitu. Makanya di sini disebut tidak ada pemberian dari Allah yang paling bagus dan paling istimewa bersabar kecuali kesabaran. Makanya gitu, ajaban li amril mukmin. Dalam hadis qudsi kata Allah, aku takjub kepada orang mukmin. Inna amrohu kulluhu khair. Orang mukmin itu ujung masalahnya kebaikan. Jadi bahasa kita mah happy ending. Happy teh naon? Senang. Ending teh akhir. Kunaon Pak? Ya hidup mah kan kudu di akhirna. Kan akhir dari setiap akhir ya akhirat. Itu Pak. Dan naon ge ningali akhir.
ningali akhir. Nah, orang beriman itu happy ending sebab seluruh urusan ujung nanti jadi kebaikan. Kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana caranya? Kalau idza asobathu saro syakaro, orang mukmin itu kalau dia dapat anugerah syukur, pakana khairal lahu, maka syukur menjadi kebaikan. Ibu hoyong teh ditambih nikmatna, hoyong lain syakartum, punya rumah syukuran tandanya dirawat, dibersihkan gitu, dirapih-rapih, dijadikan tempat ibadah, nanti ditambah nikmat jadi tenang. Kan ari bersih mah tenang, rapih mah tenang. Walaupun mohon maaf rumahna gedong sigrong barala mah teu nikmat Pak, leres teu? Tuh. Bisa juga ditambah di sana jadi tina hiji jadi dua. Oh, lain syakartum lazidan. Bapak punya istri hiji, dirawat, diurus, nanti Allah tambah naon, tambah tenang, tambah tenang. Itu ya. Jadi rumusnya syukur. Itu sok urang boga budak Pak minta motorna teu dirawat, hayang diganti diceuh-ceuhan. Nu ieu gitu dirawat tuh tingali kalotor tara dian gitu, sugan eueuh bensinan diantep we, aya bensin ulin ka mana wae tuh menta ge moal. Tapi lamun nu ieu dirawat mah nya si ieu mah tuh tinggal itu meuni harerang rarapih baler sih teu pernah aya masalah tuh la azidan nakum itu. Nah, orang mukmin itu hebatnya itu Pak gitu. Tapi wa idza asobathu, nah kalau dia umpamanya dapat masalah diuji dengan yang jelek, maka dia apa? Sobaro. Wa in asobathu dorro sobaro, kalau dia diuji dengan masalah sabar. Pakana khairal lahu, maka kesabaran menjadi kebaikan. Coba Pak, jeung moal aya iwati orang mukmin. Tuh Bu, ternyata di tangan orang mukmin apapun menjadi anugerah. Diuji ku nikmat anugerah jadi syukur, diuji ku musibah anugerah jadi sabar. Kita tidak teruji jadi orang sabar kecuali ada masalah. Laras teh Pak? Cik erek ningalikeun urang sabar teu kumaha lamun teu pernah diuji. Makanya mau kita masuk surga gimana kalau belum diuji. Makanya di surat Al-Ankabut ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu aman wa hum la yuftanun. Apakah kalian menyangka akan masuk surga begitu saja padahal kalian belum diuji. Maknanya Bapak Ibu, diseleksi. Ujian itu hakikatnya menyeleksi. Makanya orang mukmin itu hebat, diseleksi dengan soal yang manis-manis syukur gitu, diseleksi dengan soal yang pahit-pahit sabar, maka ujung syukur dan sabar itu kebaikan. Tanpa hidup mah antara syukur dan sabar, itu antara syukur dan sabar. Bapak Ibu sekalian, itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasul menyatakan, Pak, kalau kita dapat ujian itu tanda katanya kita dapat kebaikan. Karena dengan ujian itu jalan kesabaran. Mayuridillah bihi khairon yusibhu minhu. Barang siapa dimaksud oleh Allah dapat kebaikan gitu, maka diuji. Ternyata kebaikan itu bukan hanya
anugerah, ujian juga anugerah. Jadi kalau Allah bermaksud seseorang dapat kebaikan, Allah uji. Gitu, Allah uji. Nah, kalau orang diuji Bapak Ibu dengan sesuatu, kemudian dia sabar, dia sabar. Di hadis riwayat Imam Bukhari, pasobaro, maka dia sabar, maka kami akan memasukkan dia al-jannata, ke surga. Gitu. Makanya di sini orang muslim itu hidupnya bahagia, optimis. Karena apapun yang menimpa dirinya, baik manis maupun pahit, disikapi dengan sikap terbaik. Makanya ini inna a'domal jaza ma'a idomil bala. Pak, sesungguhnya besarnya pahala bersama besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Dan itu tadi tanda Allah suka. Coba ujian yang menimpa para nabi dengan kita besaran mana? Ayat satai kukuna. Ujian yang menimpa orang Gaza dengan kita, ayat satai kukuna. Gitu Pak. Nah kalau tadi Allah cinta, maka Allah menguji. Karena inna a'domal jaza ma'a idomil bala. Karena besarnya pahala bersama besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Kalau Allah suka, Allah menguji. Di sini hidup itu harus optimis, harus husnudon. Urang mah diuji asa teu eureun. Ujian teh asa muter di urang we. Kamari A, ayeuna B. Geus cek duka naon deui ya geus ieu ya. Bapak Ibu, justru kalau Allah suka, Allah muji. Paman rodia, barang siapa ridho diuji oleh Allah, palahu ridho, maka Allah pun ridho. Waman sakhito, tapi barang siapa yang murka tidak ridho diuji, palahu sukhtu, maka baginya kemurkaan. Ya, makanya tadi kita mah tidak bisa mengelak. Kuncinya apa Pak? Sabar. Sabar. Tanda Allah teh suka. Coba Bapak Ibu, kalau anak diuji, berarti anak itu mau apa? Naik kelas. Naik kelas teh lamun teh diuji. Moal. Naik tingkat ke lamun teh diuji. Moal. Bisa masuk perguruan tinggi enggak dari SMA kalau tidak ikut ujian? Tidak. Kalau yang mau kerja ada tesnya tidak? Sama lah gambarannya seperti itu. Makanya cintai saja. Itu kita sudah masuk tahap bahwa memang Allah mencintai kita. Cuman kita tidak tahu apakah diuji dengan yang manis atau yang pahit. Tapi rumusnya Allah sudah jelaskan. Rasul kalau diuji dengan yang manis apa? Nambah syukur, usaha maju, badan sehat, barudak, lalancar, sarehat, saroleh, maka tambah syukur. Apa syukur itu? Ningkatkan amal ibadah. Syukur teh ningkatkan amal ibadah. Bapak Ibu sekalian, terakhir, mayajalul bala'u bil mu'mini bi nafsihi wa waladihi wa amalihi hatta yalqiyallah wa ma alaihi khoti'ah. Hebat Pak. Gitu ya. Luar biasa ya. Ini masih di hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Tidak henti-henti Bapak Ibu. Mayajalul bala'u bil mu'min. Tidak henti-henti orang mukmin diuji. Kalau tidak henti-henti naon? Terus-terusan. Diuji kunaon? Pinapsihi, urusan dirinya. Mungkin sakit, mungkin diuji. Ai sehat ujian bukan? Ujian. Diuji wawaladihi, anaknya diuji. Gitu. Mungkin nggak punya anak, ujian. Punya anak, ujian. Budak bager, ujian. Budak sabalikna, iya mah budak teh nu hiji
Oh, wa malihi diuji dengan hartanya. Diuji dengan hartanya, Bapak Ibu. Karena hidup itu apa? Diri, anak, harta. Kalau istri ujian bukan? Suami ujian bukan? Tetangga ujian bukan? Nanti itu ujiannya pinapsihi ngait kadiri. Eta mah ngait, tetangga ngaitna kadiri, saudara kadiri, pasangan hidup kadiri. Tinggal Pak, ngahajaku Allah orang mukmin terus diuji hatta yalqiyallah, sehingga dia bertemu Allah mati wa ma alaihi khotiatun, tidak ada satu dosa pun. Jadi ternyata ujian teh kanyaah ti saha? Allah. Moal ujug-ujug pandapat sesuatu kecuali kita melakukan sesuatu. Makanya yang yakin itu tersenyum saja, bahagia saja. Makanya tanda Allah suka itu bukan sekedar memberi, tanda Allah suka juga menguji. Sehingga ketika pulang dosa kita lamun dosa bersih ke surga ka neraka? Surga. Salamatina siksa abus ka surga. Paman zuhziha anin nar, yang diselamatkan dari siksa kunaon? Pas meninggal dosa diampuni. Wa udkhilal jannah faqad faz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sekalian punya sifat apa Bapak Ibu? Sabar. Sabar dina naon? Dina taat. Eta rukun Islam nu 5 teh sing sabar ngalaksanana. Yang tiap hari mah naon Pak? Salat. Yang tiap hari mah salat, baca Quran sing sabar. Itu tahajud sabar. Itu Pak. Ya, sabar. Yang kedua sabar di apa? Di nama maksiat, karena ada dorongan-dorongan bermaksiat. Leres teh Pak. Sok aya nu maksiat eta kudu kaluar eta dina HP gambar teh bener. Leres teh. Dina HP ada cerita-cerita naha asli atau fiktif tapi teh bener. Itu Pak. Udah sekedar lewat, kalau bisa cancel, kalau bisa dihapus. Gitu, itu sabar. Gitu, komo lebih jauh dari itu. Yang ketiga adalah sabar ketika dapatmu musibah. Itu semua tanda Allah cinta. Mau lulus dengan kualitas iman terbaik kecuali diuji. Maka modal dasarnya diuji dengan yang manis syukur, diuji dengan kepahitan baik diri, harta, keluarga, termasuk Bapak Ibu sekalian anak kita. Maka itu bagian dari jalan Allah mencintai kita, supaya pahalanya berlipat, dosa kita diampuni. Demikian, mohon maaf teh Pak Tarasan. Bismillahirrahmanirrahim. Punten sanes pertarosan saat ieu Ustaz. Teka di kamera. Anu kahiji painten abi teh nyuhunkeun piduana ti